Saya datang ke sini ini untuk memenuhi undangan beliau karena sudah lama dijanjikan akan diajak ngopi bareng. Sebetulnya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat bahwa itu adalah sebuah bentuk keakraban dari kami semua. Mas Bowo, saya memanggil beliau dari dulu Mas Bowo. Ya. Usia itu tidak penting karena apa? Untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, kita sama-sama melihat bahwa banyak pemimpin-pemimpin dunia yang usianya sampai hampir 100 tahun, misalnya Pak Mahathir Muhammad, Ratu Elizabeth, itu masih mengabdi pada bangsa dan negara. Jadi kalau Mas Bowo ini ya usianya kalau dalam politik masih remaja, makanya masih sangat pantas dipanggil Mas Bowo. Jadi kami kedekatannya jauh sekali melampaui kami berdua, karena keluarga Mas Bowo, kakek beliau, Eyang Margono, itu tetanggaan dengan eyang saya, Eyang Wahid Hashim di daerah Matraman. Dulu kalau ketika Eyang Margono berpulang, eyang saya ikut mendoakan. Jadi hubungan yang sangat-sangat dekat ini sudah terjalin sejak lama. Apalagi kemudian saya mendapatkan berkah besar dari hubungan baik dengan Mas Bowo, yaitu apa? Yaitu ketemu jodoh saya. Ketika tahun 2009, kami dari PKB Gus Dur mengalihkan dukungan ke Gerindra tahun 2009. Disitulah saya ketemu suami saya ketika kami berkampanye untuk Mas Bowo. Jadi hubungannya ini hubungan hati, bukan cuma sekedar politik melampaui 5 tahunan, ajang politik 5 tahunan. Kira begitu ya. Saya kira demikian juga ya, jadi kekeluargaan, persahabatan itu harus kita utamakan. Perbedaan politik itu biasa. Kadang-kadang Mbak Yeni berada di pihak yang berbeda dengan saya. Tidak ada masalah. Tetap kita komunikasi dengan baik. 2019 kalau nggak salah Mbak Yeni Pak Jokowi. Dan akhirnya kita juga. Jadi semua kelompok yang istilahnya mengaku Indonesia, semua yang berjiwa merah putih, di ujungnya harus bisa kerjasama. Saya kira itu pelajaran bagi kita ya, dari generasi sebelum kita dan yang ingin kita teruskan kepada generasi yang lebih muda dari kita, kepada kalian semua ini, bahwa bersaing, berbeda pendapat itu biasa. Kadang-kadang bersama, nanti kita berpisah, di ujungnya bersama lagi. Saya kira itu. Jadi terima kasih juga Gerindra. Terus terang aja Gerindra bisa besar dengan cepat karena juga dulu dukungan yang besar dari Gus Dur, dari ya, pengikutnya beliau sangat besar di Jawa Timur, kita jadi besar juga. Saya kira itu dari saya, ya kita terima kasih. Saya mau ada satu tambahan, Mas Bowo. Monggo. Very quickly. Monggo. Kenapa kita butuh figur seperti Prabowo? Karena saya percaya setiap zaman membutuhkan pemimpin. Nah, zaman mulai dari Bung Karno pada waktu itu transisi kemerdekaan, kita butuh pemimpin revolusioner. Lalu Pak Harto, kita butuh pemimpin yang membangun pasca kemerdekaan. Pak Habibie, beliau memberikan imajinasi tentang negara yang berbasis teknologi. Gus Dur memberikan fondasi tentang demokrasi dan kesetaraan untuk semua, keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Bu Mega kemudian mengedepankan populisme dalam kebijakan pemerintahan beliau. Nah, Pak SBY kembali memberikan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan memberikan contoh bagaimana Jenderal TNI bisa ikut dalam kontestasi demokrasi. Kemudian Pak Jokowi ini memulai take off untuk industrialisasi. Nah, pemimpin kedepannya harus meneruskan program-program dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan dalam kerangka geopolitik, dinamika geopolitik yang sedang berkembang saat ini adalah bahwa ada ketegangan-ketegangan di wilayah kita. Letak Indonesia, ya, yang dekat dengan
negara-negara yang punya potensi pertikaian tinggi. Contohnya akan ada ketegangan-ketegangan ke depan ini. Kalau menurut saya Pak Prabowo tidak bisa dihindari. Mungkin saja ada potensi ketegangan misalnya terjadi di Taiwan Strait. Ya, kalau itu terjadi ketika ada negara yang melakukan move di sana secara navigasional, itu kemudian akan berdampak kepada pasokan rantai global. Nah, pasti dampaknya ke kita karena letak geografis kita di tengah-tengah negara yang tergabung dalam anggota Quad, India, Jepang, Australia, Amerika. Nah, pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategic thinking. Nah, saya rasa orang seperti Pak Prabowo ini punya kemampuan seperti itu. Maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok Gus Dur untuk berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo, dengan Mas Bowo, untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau, dan memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus seperti itu. Kira-kira. Saya kira demikian yang pemimpinan UBY ini bahwasanya sangat tepat. Ya, intinya kita bekerja sama untuk kebaikan rakyat. Saya kira itu. Ya. Mbak Eni. Bentar Pak. Ini artinya apakah ini dukungan Mbak Eni kepada Pak Prabowo karena tadi komunikasi kita ini apakah Ya tadi kan saya selalu kalau Anda perhatikan bahwa yang paling penting adalah kerjasama, kerukunan kerjasama. Tentunya semakin dekat, semakin eksplisit, semakin bagus. Tadi kerjasama itu kita istilahnya kita bangun supaya nanti sesuai dengan waktu yang tepat, jadi tidak ada masalah. Yang penting komunikasi yang baik. Saya kira itu. Ya? Saya jawab satu aja, saya komentar ya, bahwa banyak sekali KKNU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Mbak Eni sedikit kemarin Mbak Eni sudah turun kalau pertemuan dengan Pak Prabowo ini akan dilakukan dengan tanggal baik dan mengingat besok sudah melakukan dan apakah memang Mbak Eni sudah menentukan bahwasanya hal ini sebagai tanggal baik dan kedua Presiden Pak Yusuf waktu Gerindra juga pernah mengatakan gambaran itu ramalan di sini pada saat Saya dari awal ya selalu mengatakan bahwa ketika membuat keputusan itu akan pakai pertimbangan rasional dan spiritual. Salah satu pertimbangan spiritualnya adalah harus makan berempat. Kebetulan saya belum sempat kesana ini. Jadi dari sisi pertimbangan spiritual memang saya harus makan itu dulu. Tapi secara rasional ya, berkomunikasi dengan Pak Prabowo ini punya visi yang sangat luar biasa. Bagi kami Pak Prabowo ini top list. Ya. Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan visi. Jadi secara rasional itu mungkin kita sudah bisa punya kesamaan. Tinggal menapaki mekanisme spiritual dulu. Pak Prabowo. 52% dari musuh Indonesia dan suaranya itu adalah signifikan. Itu bisa dipahami. Anies Baswedan sudah mewakili Kadin. Apakah Mbak Yeni yang notabene adalah NU berkota bahkan dia adalah musuh itu sedang Anda hitung untuk cawapres apa? Bagaimana Pak Prabowo? Mari kita memberikan kebebasan kepada calon presiden untuk menyusun untuk menggait pasangan yang paling baik untuk beliau ke depan dan kemudian juga memastikan tim yang akan membantu beliau seperti apa. Jadi saya rasa diberikan kebebasan dan ini masih panjang sekali prosesnya. Jadi saya justru mendoakan agar Mas Bowo bisa terbebas dari tekanan macam-macam. Mbak Eni. Mbak.
kaca. Hello. Mungkin ada momen haru yang mungkin diingat Bapak Ibu. Ya saya merasa dekat sama Gus Dur. Kadang-kadang waktu itu yang saya kenal Gus Dur itu pemikirannya jauh ke depan. Kita sendiri kadang-kadang tidak mengerti apa maksud Gus Dur. Jadi beliau begitu toleran, beliau banyak ucapan-ucapan beliau pada saat itu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ya di luar yang kita bisa pahami. Beliau berani melakukan pendekatan-pendekatan kemana-mana, begitu toleran sama semua agama, semua ras, semua kelompok etnis. Jadi saya lihat 30 tahun kemudian baru kita sadar, oh memang begitu yang kita butuh, pemimpin-pemimpin seperti itu. Dan kalau saya keliling dunia, yang sangat dikenang di mana-mana adalah antara lain ya Gus Dur, walaupun beliau presiden yang sebentar, tapi ya dikenal karena itu toleransinya, ya beliau pemimpin umat Islam, tapi selalu welcome, selalu membangun komunikasi sama semua pihak. Jadi ini yang sangat menarik. Jadi saya terkesan Mbak Yeni, contoh dan leadership beliau. Mbak Yeni, disampaikan Pak Salim bahkan Pak Yeni sampaikan Pak Prabowo masuk dalam top list. Kalau Mbak Yeni sendiri masuk dalam top list dari cawapresnya Pak Prabowo nggak Pak? Kita akan, kan saya sekarang masuk dalam suatu tim, ya, suatu koalisi. Koalisi itu kadang-kadang ada yang masuk, ada yang keluar, ya. Gak ada masalah. Lu nggak tahu lah. Saya cuma mau bilang ya, saya memang lama dalam membuat keputusan, tapi sekali buat keputusan saya setia. Bapak dilanjut Pak. Jadi saya katakan di mana-mana, adat kita, budaya kita adalah musyawarah. Jadi saya tentunya dengan kawan-kawan dari tim saya akan terus musyawarah, kita akan cari yang terbaik, ya, dalam kondisi tertentu menurut visi realita, ya, bukan visi kesukaan. Saya selalu bicara kepada rekan-rekan saya, kepada adik-adik saya, kalau kita sudah bertekad memilih jalan hidup berbakti kepada negara dan bangsa, perasaan pribadi, suka tidak suka pribadi, keinginan pribadi harus kita kalahkan. Jadi kita benar-benar kita cari yang terbaik untuk rakyat kita. Kita harus hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kekayaan bangsa negara kita harus kita kelola untuk rakyat kita. Fokusnya itu. Jadi tadi yang disebut, semua yang telah dibangun, apa yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita, yang terakhir tentunya yang sekarang ini yang sudah dirintis oleh Presiden Joko Widodo, kita jaga, kita perbaiki, kita tambah, kita lanjutkan, dan kita kalau perlu kita cari dorongan untuk bisa lebih cepat. Kita harus kejar kesejahteraan, kemakmuran bukan hadiah dari langit, harus kita kejar. Karunia yang besar oleh Tuhan sudah ada, kita harus kejar. Jadi itu fokus, itu cara saya, dan saya yakin ini yang masuk akal.
ini adalah rasional tadi. Kita ingin buat sesuatu yang rasional untuk rakyat kerjasama. Jadi yang dinamika itu kita latih dan kita selesaikan lebih baik. Baik, itu. Terima kasih. Mbak Yeni satu lagi. Mbak Yeni. Terakhir ya, saya mau Mbak Yeni. saya terakhir ya. Untuk bacawa pres Pak Prabowo, saya berharap bahwa itu nanti menjadi representasi anak muda. Karena kita butuh itu, anak-anak muda terwakili suaranya. Dan kita harapkan Pak Prabowo, siapapun cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda. Cocok nggak Mas Bowo? Cocok nggak Mas Bowo? Cocok. Iya. Kriteria dulu, perkara nanti garis tangannya siapa yang jadi itu lain urusan. Kriteria dulu bahwa harus mewakili anak muda. Muda. Banyak yang muda. Kalian yang daftar? Tembak. Terima kasih. Ridwan Kamil. Mbak Yeni muda juga, Pak. Mbak Yeni soal Oke. Mbak Yeni soal isu kudeta. Pak Kudeta. Mbak Yeni